Baik, selamat sore semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan kuliah eh, termodinamika ya. Kemarin terakhir sampai ini reaksi fase tunggal. Sekarang saya lanjutkan ya, yaitu mengenai contoh 15.5. Contoh 15.5 ya. Kalau di edisi 7 13.5 ya. Edisi 5 13.5. Jadi di situ ada sebuah water gas shift reaction atau dikenal dengan reaksi WGSR ya, reaksi WGSR, yaitu CO2 plus H2O menjadi CO2 plus H2 ya. Nah, seperti yang digambarkan di reaksi tersebut. Jalan pada kondisi yang berbeda seperti yang digambarkan pada di bawah, yaitu A, B, C, D, F, G. Hitunglah fraksi steam yang bereaksi untuk masing-masing kondisi tersebut. Dianggap campuran sebagai gas ideal. Ya, yang pertama adalah yang A masalahnya reaktan terdiri dari 1 mol H2O uap dan 1 mol CO. Temperaturnya 1100 Kelvin dan tekanannya 1 bar. Yaitu yang masalah A. Jadi berapa fraksi steam yang bereaksi? Di sini fraksi steam adalah H2O ya. H2O. Ya, kita jawab langsung aja. Tadi diberikan temperaturnya adalah 110 Kelvin. Ya, bisa kita lihat dari gambar 15.2 ya, di 13.2 tapi di 15.2 di gambar ini ya. Nah, itu untuk reaksi WGSR tadi 1100. Berarti kalau 10.000 dibagi 1.100 kan 9,05. Nah, itu dicari di 9,05. Ya, ini 9. 9-nya mana ini? 9 sekitar sini. Ya, ini 8, ini 9 ya. Ini sini. Berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,05 sekitar sini. Atau 1.100 tadi ya. Ya 1.200 ya, 1.100 ini. Tarik ke atas sampai menyentuh reaksi WGSR. Nah, reaksi WGSR itu yang mana? Ya, reaksi WGSR. Nah, ini ya. Tadi ya CO2 plus H2O menjadi CO2 plus H2. Di sini kemudian kita geser ke kiri, sumbu Y, ketemu len K. Len K sama dengan 0. Ya. Nah, ini len K sama dengan 0 atau K sama dengan 1. Kemudian untuk reaksi tadi ini koefisien stoikiometrinya min 1 plus 1 jadi 0. Total koefisien stoikiometri. Ya, jadi ini V sama dengan sigma VI plus min 1 plus 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian reaksinya adalah gas ideal. Kemudian kita terapkan dari persamaan sebelumnya ya bahwa Y2O, Y2 kali YCO2 dibagi YCO dibagi Y2O sama dengan K. Ya, atau sama dengan 1. Karena tadi ini 1. Kemudian dari persamaan fraksi ya di 15.5 ya kalau tidak salah. Nah, itu YCO sama dengan 1 min epsilon per 2. Ya, kemarin sudah familiar ya. Dari reaksi ini, fraksi YCO, Y2O, YCO2, Y2 itu berapa? Nah, ini bisa kita tuliskan jawabannya seperti ini ya. YCO, Y2O, dan YCO2, dan Y2 seperti ini. Anda saudara sudah mahir ya. Nah, kemudian eh, nilai-nilai ini dimasukkan ke persamaan ini. Ya, Y2 diganti ini, YCO2 diganti ini, YCO diganti ini, Y2O diganti ini. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau sudah kita isikan di sini, bentuknya menjadi ini. Ya, epsilon kuadrat dibagi 1 min E kuadrat sama dengan K, dengan 1 ini. Nah, sehingga kita bisa cari epsilon E-nya itu berapa. Nah, itu ketemunya 0,5. Jadi inilah fraksi H2O ya yang bereaksi.
Jadi ini jawabannya 0,5. Kemudian yang B, ya, yang B tadi sama seperti A, namun tekanannya 10 bar. Ya, sama seperti A, namun tekanannya adalah 10 bar. Nah, ini 10 bar ini terus bagaimana? Nah, bisa kita lihat ke persamaan tadi. Nah, persamaan ini kan tidak mengandung P ya, karena koefisien stoikiometrinya totalnya adalah 0. Sehingga tidak berpengaruh ya, sehingga tidak berpengaruh di dalam hal ini ya, karena V-nya itu sama dengan 0, jadi pertambahan tekanan tidak berpengaruh pada reaksi gas ideal tersebut. Dan fraksi H2O atau steam yang bereaksi yaitu tetap 0,5. Ya, jadi seperti itu. Bisa kita lihat ya. Misalnya di sini. Nah, misalkan tidak 0 gimana? Nah, misalnya ada reaksi gini, A plus B ya. A plus B menjadi apa? Menjadi misalnya atau misalnya menjadi 2C ya plus D. Nah, ini koefisien stoikiometrinya tidak 0 ini ya. Ini satu-satu ya. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Misalnya reaksinya seperti itu. Ya, kita kembalikan ke persamaan awalnya ya, bahwa sebetulnya persamaan yang ini tadi ya, kalau melihat kondisi seperti ini itu ini YC ya, YC kali P. Nah, ini dikuadratkan. Hmm. Jadi ini dikuadratkan begini. Nah, kuadrat kemudian kali YD. YD kali P. Nah, ini pangkatnya 1 nggak usah dipangkatkan. Ini ya. Nah, kemudian ini dibagi. Ya, ini dibagi. Dibagi berapa? Dibagi YA kali P, YA kali P, dibagi lagi. Ya. Jadi ini dibagi lagi ya, dibagi lagi dengan YB kali P. Nah, seperti ini. Jadi yang ini tuh di bawah semua ya. Nah, ini. YCP kuadrat kali YDP dibagi YAP dibagi YBP. Jadi seperti itu sebetulnya ya. Nah, kalau tadi P tidak ada karena apa? Karena P-nya bisa dicoret. Ya, tapi kalau ini kan ada sisa P ya. Nah, ini. Jadi ini bentuk akhirnya gimana? Nah, bentuk akhirnya berarti ini YCP. Ya, P-nya kan bisa dicoret. Berarti YCP YC kali P YC kuadrat ya ini. YC kuadrat. Nah, kali P. Kemudian dikali dengan YD. P-nya akan hilang. Kali YD. Ya, dibagi YA kali YB. YA kali YB.
Nah, seperti ini. Nah, kalau begini berarti P-nya berpengaruh, ya. Jadi kalau seperti ini misalnya K-nya 1 sama dengan 1, ya berarti P-nya ini tinggal dimasukkan aja. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Kenapa tadi P-nya mau 10, mau 100 nggak berpengaruh, karena di sini tidak ada P kalau ini koefisien stoikiometrinya 1. Kan 1, tapi kalau tidak 1, sorry, tidak 0, ya, jadi masih ada P begini. Itu harus ditelaah. Jadi ini YC kuadrat, ya, jadi misalkan seperti ini misalkan ini YC lah, ini harus dikuadratkan, kemudian kali YD, YD-nya ini misalkan. Ya, jadi nanti tergantung untuk persamaannya itu koefisien stoikiometrinya total 0 atau tidak. Kalau 0 ya nggak berpengaruh. Jadi seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Oke ya, sekarang yang C. Yang C itu ini sama seperti A, sama lagi, tetapi 2 mol N2 ditambahkan di dalam reaktan. Nah, 2 mol N2 ditambahkan di dalam reaktan. Ya. Nah, kalau molnya ditambahkan di dalam reaktan, itu hanya sebagai diluen ya. Hal ini tidak menambah jumlah mol awal dari 2 menjadi 4 dan fraksi mol semua dikurangi dengan faktor 2. Namun persamaan A tidak berubah dan hanya mengurangi bentuk yang sama seperti sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga eh, nilainya epsilon itu tetap 0,5 ya. Nah, karena apa? Karena ini ditambah 2, berarti jumlah mol awalnya itu ada ditambah 2 kan? Ya, ditambah 2. Nah, jumlah molnya awalnya tadi berapa? Kalau di dalam reaksi ini kan 1 dan 1 berarti 2 ya. Entah. 1 mol H2O dan 1 mol CO. Nah, berarti awalnya tuh 2 mol. Nah, ini 2, 2, 2. Nah, kalau ditambah 2 berarti ini jadi 4. Ya, tapi menjadi 4. Dan itu tidak berpengaruh karena bisa dicoret semua kan. Karena apa? Karena ini tadi 1. Ya, apa? Koefisien stoikiometrinya 0. Jadi bisa dihilangkan kan. Jadi ini ya 2 kali YCO, ini dibagi ini kali 2-nya bisa dicoret. Kemudian kalau ditambah 2, berarti dibagi 4 semua atau. Nah, berarti ini nanti 4-nya juga bisa dicoret. Sehingga tidak berpengaruh. Seperti itu ya. Tuh. Kemudian itu jawabannya yang apa tadi? Yang C ya. Jadi tidak berpengaruh. Jadi tetap fraksi molnya setengah. Nah, kemudian yang D itu tadi reaktannya 2 mol H2O dan 1 mol CO. Nah, ini 2, ini 1. Kalau tadi 1, 1, sekarang 2 dan 1. Nah, kondisi ini, kondisi lainnya sama seperti di A. Ya, H2O molnya 2. Tinggal ini ditambah aja kalau gitu ya. Yang A, B, C, D ya. Dia berarti ini menjadi 3 mula-mula. Ya, kalau tadi 2, mula-mula 2. 3 sekarang karena 2 plus 1. Nah, ini 2. Kemudian persamaan A kembalikan ke sini tadi bahwa YCO2 dibagi Y2 berarti ini dikali ini ya, dibagi ini berarti 3-nya tetap hilang, berarti ini epsilon kuadrat dibagi ini dan dibagi ini, jadi bentuknya seperti ini sama dengan 1 sama dengan K tadi ya. Nah, bentuk persamaan ini kemudian kita hitung epsilonnya ketemunya 0,667. Nah, karena fraksi stimnya di sini adalah berapa? Eh, 2 ya, padahal harus per mol. Ya, harus per mol, berarti harus dibagi 2. Ya, tadi kan yang di sini kan apa? Nah, ini 2 mol H2O. Ya, itu untuk 2 mol H2O. Padahal yang dianukan 1. Harus dibagi 2. Jadi ini dibagi 2, ketemunya 0,33. Ya, tapi kalau dibalik, misalkan eh, ini yang 1 dan CO-nya yang apa? Yang 2, berarti tetap itu harganya. Ya, jadi itu untuk yang apa? Yang jawaban D, kemudian ini yang dibalik. Nah, ini E.
1 molnya 2O, 2 mol CO2. Kondisi lainnya tetap. Berarti mula-mula 3 ya tadi ya. 3. Nah ini 3 ya. Mula-mula 3. Jadi sama jawabannya 0,667, tapi ini tidak dibagi. Ya, jawabannya kan tetap sama nih. Ini tetap 3 semua, mula-mula 3 ya. 3, 3, 3 tetap kan 2 dan 1 dan 2. Kalau tadi 2, 1 sekarang balik 1, 2. Tapi jawabannya kan sama ya, karena ini kali ini kuadrat dibagi ini kali ini. Tapi ini yang 2, ini yang 1. Ya, ini 2, ini 1. Kan sama aja bentuk persamaannya ya. Jawabannya kan sama ini. Nah, cuma yang tadi 2O-nya 1 mol, per 1. Berarti ini juga langsung jawabannya ini yang untuk jawaban E. Ya, ini 0,667 ini jawaban E. Kalau yang kalau yang jawaban D tadi dibagi 2. Oke, kemudian yang F. Yang F. Ya, yang F tadi ini campuran mula-mula terdiri dari 1H2O, 1 mol CO, dan sekarang ada produk. Nah, ada produknya ini, CO2. Ya, berarti tetap mula-mula tetap 3 ya, dibagi 3 ya. Nah, tapi komposisinya CO2 tidak seperti ini. Ya, jadi 3 plus. Nah, 3 plus E. Jadi ini sama, ya. Terus ininya satu, ininya ini ya. Ini sorry ini. Nah, ini ya. Ini sama. Lah CO2-nya ini 1 plus E. Ini tetap. Nah, kemudian dimasukkan ke persamaan ini. Nah, itu nanti bentuk akhirnya ya. Bentuk akhirnya itu adalah seperti ini. F ini. Nah, tadi. Ya, bentuk akhirnya ini kemudian kita cari fraksi epsilonnya ini ketemunya ini. Nah, ini tetap harganya ini untuk H2O karena duanya kan tadi 1 mol di pertanyaan F. Oke.
Ya, jadi itu tadi ya untuk jawaban A, B, C, D, E ya. F, kemudian yang G sekarang ya, yang G. Pertanyaan G sama seperti A, tapi temperaturnya 1650 ya. Berarti jawabannya seperti A, cuma temperaturnya diganti. Ya, kalau ini kan tadi yang A seperti ini. Nah, ini T-nya diisi 1650. Ya, nah ini diisi 1650 sehingga ketemunya 6,06. Ya, nah kemudian kita cari seperti tadi digambar pada sumbu X-nya sekian, tarik ke atas memotong reaksi WGSR, dan tarik ke kiri ketemu len-K-nya ini, min 1,15 atau K-nya sekian, 0,316. Persamaannya ini persis seperti A, cuma ini sama dengan K. Kita hitung nilai epsilonnya ketemunya ini. Jadi ini adalah apa? Nilai dari steam atau H2O yang bereaksi fraksinya sekian. Nah, di sini dapat disimpulkan reaksinya adalah isotermis ya, dan konversinya berkurang dengan bertambahnya temperatur. Saya sampaikan yaitu berbanding terbalik untuk reaksi eksotermis ya. Jika temperaturnya itu naik ya, maka K-nya turun. Kalau T-nya turun, K-nya naik. Nah, ini tadi K-nya berapa yang di sini tadi? Ini K-nya 1100, yang di sini 1650. Jadi naik. T-nya naik, K-nya turun. Tadi K-nya 1, sekarang turun sekian. Nah, berarti reaksinya isotermis. Ya. Nah, reaksi isotermis itu konversi berkurang. Ya, dan temperaturnya bertambah. Jadi ini temperaturnya kan bertambah, tapi konversinya kurang. Konversi berkurang bisa dilihat ini. Ya, epsilonnya ini turun. Nah, ini epsilonnya jadi 0,36. Tadi 0, berapa? 5 ya. Nah, ini 0,5. Jadi seperti itu yang dapat ditarik kesimpulan. Itu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk contoh 13,6 atau 15,6. Ya. Di 15,6 perkirakanlah konversi maksimum dari etilen menjadi etanol dengan hidrasi fase uap. Temperaturnya 250 Celcius dan tekanannya 35 bar. Kemudian rasio steam etilen yaitu 5. Perbandingan etilen steam per etilen itu 5 ya. Jadi ya 2O per etilen sama dengan 5. Reaksinya apa? Reaksinya hidrasi etilen menjadi etanol ya. Bisa dilihat di contoh ini. Contoh sebelumnya ya. 15,6 ya. Contoh 15,6. Di contoh berapa itu reaksinya itu ya. Hidrasi etilen contoh 15,4. Ya tadi ya sudah ya hidrasi etilen ya. Di contoh 15,4 yaitu C22 ditambah 2O menjadi etanol. Ya, bisa dilihat sendiri nanti di contoh 15,4. Nah,
itu K-nya sama dengan sekian ya. Kalau kita hitung dengan contoh 15,4 itu hidrasi etilen untuk nilai K-nya 10,02 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sehingga ini kan harus dihitung dulu ya K-nya ya. Karena di apa namanya? Di contoh 15,4 itu kan juga menghitung K contohnya, tapi di sini sudah terjawab, sudah dijawab nilainya sekian. Ya, saudara kemarin sudah dibahas ya untuk menghitung K dengan diketahui apa namanya temperatur dan tekanan. Dihitung seperti contoh 13,4 nanti ketemu K-nya itu sekian. Ya, ini pada temperatur 250 Celcius atau 523 Kelvin. Oke, itu ya. Nah, kemudian cara menyelesaikannya kita cari dulu sifat fisik. Ini dapat dilihat ya untuk reaktan maupun produk pada hidrasi etilen yaitu CH4 H2O sebagai reaktan ya, dua ini kemudian produknya etanol. Dibaca saja di tabel TC, PC, omega atau faktor asentrik ya, tiga ini. Nah, kalau kemudian apa ya? Mungkin cukup tiga ini aja yang dibaca ya. Kemudian TR, PR itu adalah T per TC. Ya, jadi temperaturnya tadi 200 berapa? 500 berapa? 523 Kelvin ya. Itu dibagi TC-nya ini. Nah, ketemunya ini. TR ini. Ini adalah T per TC. Kemudian PC-nya juga sama. P per PC. Jadi tekanannya tadi ini berapa? Tekanannya 35 bar. Nah, 35 bar dibagi dengan ini semua. Nanti PR-nya di sini ya. Jadi seperti itu. Kemudian binul. Binul B1 omega 1 ya. Itu bisa dihitung juga binul B1 dengan persamaan di sebelumnya ya di 35 berapa 350 dan 351 itu ada. Ini 350 dan 351 ya binul dan B1 dihitung dengan persamaan ini. Parameternya TR ya sebagai fungsi TR dimasukkan ke persamaan ini ketemu binul maupun B1 ya. Kemudian VI ya. VI ini persamaan 1064 terhitung semua. Ya. Nah, kemudian kalau sudah kita menghitung ini Y apa? Y etanol ya. Nah, ini. Y etanol dibagi YCH24 ya, dikali dibagi Y2O sama dengan persamaan B ini. Nah, ini. Ya. Jadi dari persamaan sebelumnya ini berapa ini persamaan persamaan 1523 ya 1523 kemudian 1069 kemudian 1523 ya kalau diisi 5 ya. Jadi ini adalah 1523 1069 15.23 ya. Kemudian direduksi menjadi 1524. Kemudian dari reaksi ini hidrasi etilen menjadi etanol itu sigma VI-nya itu yaitu min 1 ya kan min 1 plus 1 jadi min 1 sehingga persamaannya menjadi ini ya. Ini kalau V-nya 0 berarti ini langsung ya tidak seperti ini ya lebih karena di sini ada pengaruh P ya. Jadi etanol dikalikan fugasitasnya ya, kemudian dibagi Y CH2 Y etilen dan fugasitas etilen dibagi lagi dengan Y
H2O dan fugasitas H2O. Sama dengan P per P0 dikalikan ini. Ini adalah nilai dari K tadi ya. Kalau satu kan ini nggak ada ini ya. Jadi langsung ini. Nah di sini karena V-nya tidak satu, min satu, jadi ini P-nya berpengaruh. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kan nggak ada P kalau tadi. Nah ini karena min satu muncul P di sini. Itu ada di persamaan 15, 23, 24 ya. 15, 23, 15, 24. Itu model persamaannya itu bisa saudara lihat. Ya. Nah, semuanya seperti itu. Atau di cara seperti tadi juga bisa ya, ditelaah seperti tadi. Nah, kemudian kita masukkan saja ya ini. Nah, ini ya, jadi ini tadi nilai apa? Nilai faktor aksentriknya tadi ini fugasitasnya ya. Fugasitas itu 1064 tadi sudah dihitung. Oke, persamaan ini ketemu, kemudian masuk ke sini ya. Ini nilai fugasitas masing-masing tadi tinggal dimasukkan aja. Kemudian ini tekanannya 35 itu tadi, P0-nya 1 ya. Kemudian ini kali K. Nah, jadi seperti itu. Ini persamaan A, ini persamaan B-nya itu tinggal dimasukkan. Ini kan di etanol tetap ya. Nah, V etanol kan digeser ke sini kan jadi di bawah. Yang C24 dan H2O-nya kan di atas. Ini ya. Jadi di sini nanti etanolnya tuh yang di bawah 0,827. Nah, ini. Ya. Yang ini fugasitasnya C24, ini nilai ini dan H2O ini jadi di atas karena digeser ke kanan. Nih ya di atas ini. Ini P per P0, P0-nya 1, ini K. Nah, itu harus sama dengan 0,367. Ya, 0,367. Ini dihitung ya, ini sudah dihitung. 0,367 itu hitungan dari ini. Nah, ini. Jadi ini sama dengan 0,367. Itu. Kalau tidak, kalau kalau yang soal tadi kan cukup P gitu. Karena apa? Karena tadi diasumsikan sebagai gas ideal. Ya, saya lupa mengatakan gas ideal sehingga koefisien fugasitasnya 1. Jadi nggak pengaruh. Jadi nggak ada apa, fugasitas ini nggak ada. Karena kalau ideal kan 1 semua, jadi nggak pengaruh. Jadi langsung sama dengan K ya, yang soal tadi. Sama dengan K, sama dengan nilai K-nya pada temperatur tersebut 1. Kalau ini dibutuhkan karena ini tidak disebut gas ideal, sehingga harus persamaannya seperti ini. Nah, seperti ini. Persamaan seperti di 15 berapa tadi? 1523 dan 1524. Bisa saudara lihat, makanya harus ada bukunya ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu tinggal dimasukkan aja sesuai yang sudah ada ya, YC4, YC24, H2O, etanol. Sudah ya mula-mula kan 1:5 ya. Tadi ya rasionya ya. Disebutkan tadi kan soal awalnya ini. 1:5. Ini tadi mana ini? Nah ini rasionya H2O dibagi etilen sama dengan 5. Berarti H2O-nya 1, H2O-nya 5, etilennya 1. Jadi totalnya 6. Totalnya 6. Nah ini 6. 6 min E karena totalnya tadi min 1 ya. Min 1 plus 1. Jadi totalnya min 1. 6 min E baginya ini. Nah C2 mula-mula 1. Ya, kalau H2O-nya kan 5. Kan 5 per 1 tadi. Dikurangi E karena dia direaktan. Kemudian yang etanolnya mula-mula nggak ada. Jadi langsung E ya produk. Nah ini kemudian masukkan ke sini. Ya, nilai ini dimasukkan ke sini sehingga bentuk persamaannya menjadi ini. Ini sama dengan 0,367 ini. Ya, sehingga E-nya bisa kita hitung ya. E-nya bisa kita hitung jawabannya ini 0,233. Jadi seperti itu ya.
Nah, jadi berapakah, tadi pertanyaannya, berapakah konversi ya? Perkirakan konversi maksimal yang dapat dicapai ya ini, konversinya sekian. Ya, tuh. Jadi itu ya cara mengerjakannya, cara memahaminya. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan saudara jelas. Jadi terima kasih atas perhatiannya.